Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban dengan nama Deliana C1C0180 R10 Akuntansi. Pengertian dan tujuan akuntansi pertanggungjawaban, di mana menurut Hassen dan Nguyen, akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban. Tujuannya, dengan akuntansi pertanggungjawaban, pengelompokan dan pelaporan biaya dilakukan untuk tiap tingkatan. Yang kedua, untuk pengendalian biaya, karena selain biaya dan pendapatan diklasifikasikan menurut pusat pertanggungjawaban, biaya dan pendapatan yang dilaporkan juga harus dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Ketiga, membantu manajemen dalam pengendalian dengan melihat penyimpangan realisasi dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. 4, dapat digunakan sebagai salah satu alat perencanaan untuk mengetahui kriteria-kriteria prestasi usaha tertentu. 5, dapat digunakan sebagai pedoman penting yang langkah harus dibuat oleh perusahaan dalam pencapaian sasaran perusahaan. 6, dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam rangka penilaian kinerja. Akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional, di mana akuntansi pertanggungjawaban tentunya berbeda dengan akuntansi konvensional. Akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan relevansi dari informasi akuntansi dengan menetapkan kerangka kerja untuk perencanaan akumulasi data dan pelaporan yang sesuai dengan struktur organisasi dan hierarki pertanggungjawaban perusahaan. Nah, dalam segi akuntansi konvensional, ia data diklasifikasikan berdasarkan hakikat atau fungsi yang tidak digambarkan individu yang bertanggung jawab akan terjadinya pengendalian terhadap data tersebut. Oleh karena itu, data akuntansi konvensional mempunyai nilai yang terbatas bagi manajer dan memantau efisiensi dari aktivitas harian mereka. Asumsi dari akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama itu ada MBO atau Management by Expansion, yang artinya manajemen berdasarkan pengecualian, yaitu adanya kecangkupan kontrol operasi yang efektif, di mana MBE ini fungsinya itu mengatur kontrol aktivitas organisasi. Yang kedua ada Management by Objective MBO, di mana MBO ini memberikan fasilitas kepada manajer dan bawahannya untuk memformulasikan tujuan dan aktivitas untuk pertanggungjawaban. Yang ketiga yaitu Coincidence between Responsibility Network and Organizational Structure, yaitu kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi, di mana akuntansi pertanggungjawaban ini mengasumsikan pengendalian organisasi ditingkatkan melalui penciptaan sebuah jaringan pusat tanggung jawab yang selaras dengan struktur organisasi tersebut. Yang keempat, Acceptance of Responsibility atau penerimaan pertanggungjawaban, di mana para manajer akan merasa bersedia menerima tugas tanggung jawab tersebut dengan baik jika mereka merasa dibutuhkan secara fisik dan sumber daya. Mereka akan melaksanakannya dengan baik jika budaya organisasi di mana tempat mereka menjalankan tugas memberikan kebebasan untuk mereka melakukan tugasnya dengan cara mereka sendiri. Yang kelima yaitu adanya Capability of Induction Cooperation, yang artinya kapasitas untuk mendorong kerjasama. Nah, akuntansi pertanggungjawaban ini sangat mendukung adanya kerjasama dengan memperlihatkan para manajer bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Akuntansi ini menunjukkan tingkat loyalitas mereka, kemampuan mereka dalam membuat keputusan mereka sendiri di dalam kerangka tanggung jawab yang didelegasikan kepada mereka. Yang selanjutnya, jaringan pertanggungjawaban. Baiklah, yang selanjutnya adalah setiap
jaringan pertanggungjawaban, di mana dalam slide ini setiap unit dengan organisasi individu secara lebih spesifik yang bertanggung jawab fungsi output dan menggunakan sumber daya maaf teman-teman. Sumber daya ini salah nih. Ini input dan output yang efisien mungkin dalam melaksanakan fungsi ini. Di tingkat puncak, presiden dan CEO bertanggung jawab terhadap pemilik untuk probabilitas terhadap seluruh perusahaan untuk memastikan jaringan tanggung jawab dan akuntabilitas berfungsi dengan mulus. Struktur organisasi perusahaan harus dianalisis selain itu, laba dan beban yang sebenarnya dari tanggung jawab tersebut ditentukan secara hati-hati. Untuk memastikan jaringan tanggung jawab ini berjalan dengan mulus sesuai fungsinya, maka struktur jaringan pertanggungjawaban harus dianalisis terlebih dahulu. Jenis-jenis pertanggungjawaban. Ada pusat pendapatan, di mana merupakan pertanggungjawaban output diukur dalam rupiah tetapi tidak dihubungkan dengan input. Dengan demikian, pusat pendapatan organisasi pemasaran yang tidak mempunyai tanggung jawab terhadap laba. Dalam organisasi fungsional, Departemen Pemasaran merupakan pusat pendapatan. Dalam organisasi divisi, bagi pemasaran divisi juga merupakan proses pendapatan. Nah, pusat biaya merupakan biaya tanggung jawab yang menghasilkan suatu produk atau jasa memberikan suatu jasa. Manajer bertanggung jawab atas pusat biaya, memiliki direksi dan kendali hanya atas penggunaan sumber daya fisik dan manusia yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Terdiri dari biaya teknik atau pusat biaya standar, yaitu pusat biaya sebagian biaya memiliki hubungan fisik yang erat dengan output yang dihasilkan, sedangkan pusat biaya kebijakan yaitu pusat biaya yang sebagian besar biayanya tidak mempunyai hubungan yang erat dengan output yang dihasilkan. Pusat laba merupakan segmen di mana manajer memiliki kendali atas pendapatan maupun biaya. Manajer dievaluasi berdasarkan efisiensi mereka dalam menghasilkan pendapatan dan pengendalian biaya. Nah, ini bagian dari pusat laba. Kondisi untuk mendelegasikan tanggung jawabnya ada syaratnya. Yang pertama, manajer tersebut harus memiliki informasi yang relevan untuk memuat trade-off antara pendapatan dan biaya. Hendaknya ada cara tertentu untuk mengukur seberapa efektif seorang manajer membuat trade-off. Yang kedua, efektivitas pusat laba. Perusahaan mempunyai tujuan untuk menghasilkan laba yang maksimal yang dapat dikatakan efektif bagi perusahaan tersebut. Menurut Supriyono, efektivitas adalah hubungan antara kekeluaran pusat bertanggung jawab dengan tujuan efektif, berarti melaksanakan sesuatu yang benar. Nah, efektif dalam pusat laba ini kemampuan laba perusahaan untuk benar-benar memberikan kontribusi yang berarti dalam pencapaian tujuan perusahaan. Manfaat laba ada 7. Bisa dilihat di slide ini. Yang pertama, kualitas keputusan dapat meningkat. Yang kedua, kecepatan dari pengambilan keputusan operasional. Manajer kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan. Pusat laba serupa dengan perusahaan yang independen, memberikan tempat pelatihan yang sempurna bagi manajemen. Kesadaran laba dapat ditingkatkan. Pusat laba memberikan informasi yang siap pakai. Output yang dihasilkan telah siap. Permasalahannya itu, yang pertama, pengambilan keputusan yang desentralisasi, yang bersifat memaksa. Yang kedua, jika manajemen kantor pusat lebih mampu dan memiliki informasi yang lebih baik dari manajemen pusat laba pada umumnya, maka kualitas keputusan diambil pada unit akan berkurang. Persediaan dapat meningkat karena adanya argumen mengenai harga transfer yang sesuai, pengalokasian biaya umum yang tepat, dan kredit untuk mendapatkan pendapatan yang belum dihasilkan secara bersama oleh 2 atau lebih unit bisnis. Unit organisasi yang pernah bekerjasama sebagai unit fungsional akan saling berkompetensi satu sama lain. Divisionalisasi dapat mengakibatkan biaya tambahan. Yang keenam, manajer umumnya yang kompeten mungkin saja tidak ada dalam organisasi fungsional. Kalau ingin melaporkan laba yang tinggi, manajer pusat laba bisa lalai melaksanakan penelitian dan pengembangan program pelatihan ataupun perawatan. Tidak ada sistem yang sangat memuaskan untuk memastikan bahwa
optimalisasi laba dan maksimal